podcast Kijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, halo Sobat Harmoni. Di sini saat ini kita selamat datang di podcast Kijang, yaitu sarana informasi, konsistensi, inspirasi, dan juga jejaring. Pada momen kali ini kita akan secara khusus mengangkat tema terkait bakti lintas agama, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kerukunan dan persatuan di antara umat beragama dengan diiringi dengan kepedulian sosial dan yang ada di Kota Bogor sendiri. Untuk membahas hal tersebut, sekaligus untuk melihat kinerja dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor sepanjang tahun 2025, serta untuk melihat arah kebijakan dan program di tahun 2026, telah hadir bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Bapak Haji Dede Supriyatna, SAG, MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin balik lagi ke topik yang tadi kan terkait bakti lintas agama. Mungkin bisa Bapak ceritakan secara singkat terkait bagaimana kegiatan bakti lintas agama ini yang kemarin itu telah berlangsung seperti itu. Lintas agama, bakti lintas agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-8 tingkat Kota Bogor. Berawal dari keinginan tokoh lintas agama kumpul bersama kami di salah satu pesantren. Bagaimana merajut kebersamaan, meningkatkan toleransi yang sudah dicapai Kota Bogor, tingkat toleransinya di angka 85, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Karena itulah ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh, mereka berharap pada satu kegiatan pertama, kegiatan apel, ya, apel lintas agama, yaitu apel peduli sosial terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, juga di Sumatera. Setelah itu juga bagaimana ingin adanya doa lintas agama dan nasihat, ya, tausiah atau jawab kebangsaan dari Habib Lutfi. Saat itu pemikiran itu disampaikan ke Pak Wali untuk minta masukan terkait tempat dan jadwal pelaksanaan. Dari 3 opsi yang kita sampaikan ke Pak Wali, opsi pertama di Sempur, kedua di alun-alun, ketiga di Man 2 Kota Bogor. Pak Wali menyarankan di Man 1 Kota Bogor. Sambil juga Pak Wali ingin berkunjung bersilaturahmi ke Man 1, karena alhamdulillah tahun 2025 kemarin tanahnya dihibahkan ke Kementerian Agama Kota Bogor. Jadi tidak lagi hasil pakai, sudah dihibahkan. Itu mungkin berawal dari keinginan bersama untuk menjaga toleransi di Kota Bogor yang sudah berjalan dengan baik. Baik, berarti secara garis besar nih Pak, mungkin bisa ditarik ke belakang, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan tujuan utama dari pelaksanaan bakti lintas agama Kota Bogor ini? Ya tadi, dari menjaga kerukunan tengah perbedaan, dan kerukunan ini menjadi pesan dari Kota Bogor untuk Indonesia. Kebersamaan, perbedaan tidak menjadikan sebab untuk tidak bersilaturahmi, berkomunikasi, tetapi justru ya, gen dan tradisi Kota Bogor menjaga kerukunan itu sudah berjalan bertahun-tahun, dan prestasinya hari ini alhamdulillah sudah di angka 85. Cukup tinggi ya Pak berarti untuk angka toleransinya. Alhamdulillah.
Kita ketahui bersama bahwa bakti lintas agama ini kan bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan ya, terutama khususnya di Kota Bogor sendiri. Dan mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana Bapak memaknai kegiatan ini dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Kota Bogor. Ya, sebagaimana telah disaksikan bersama bahwa ternyata ya, ruang-ruang komunikasi itu terbuka walaupun di tengah perbedaan. Ketika dibalut oleh doa lintas agama, aksi sosial, penampilan budaya, seni budaya, dan di pamungkasnya pesan kebangsaan, alhamdulillah ya, hadir tokoh-tokoh lintas agama berikut umat-umatnya dan berjalan dengan lancar. Juga kita menghadirkan UMKM, lalu pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah ya. Di samping tadi doa lintas agama juga tausiah kebangsaan. Ini merupakan tanda bukti bahwa ternyata tokoh-tokoh lintas agama itu punya keinginan tinggi untuk menjaga dan merawat toleransi, menjaga kebersamaan dan persatuan di Kota Bogor. Berarti dari rangkaian kegiatan acaranya pun sudah sangat beragam juga ya Pak? Alhamdulillah. Maka banyak penampilan ya, barongsai itu disampur oleh barongsai. Lalu dari 6 agama itu menampilkan semua ya. Ada yang penampilan dengan hadrah umat Islam, ada yang dengan nyanyi, ada yang dengan seni bela diri ya, dengan ciri khasnya masing-masing, dan itu sangat berwarna. Warna ketika disatukan indah dipandang, kalau ini dibalut dalam bentuk sedih ya. Dan respon publik saat itu juga alhamdulillah tinggi, positif. Berarti Pak, dari serangkaian kegiatan yang tadi berbagai macam ini, sebenarnya nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada masyarakat melalui bakti lintas agama ini, khususnya terkait toleransi, saling menghormati, dan empati sosialnya? Yaitu jadi nilai kebersamaan, persatuan, nilai simpati, empati ya, nilai kerjasama, nilai-nilai menjaga martabat kemanusiaan tercermin dalam kegiatan kemarin. Berarti ada apel peduli sosial, ada doa, ada tausiah kebangsaan, ada pentas seni dan budaya, ada UMKM, dan yang mereka itu hadir dari masing-masing agama menjual produknya. Lalu juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah, serta kegiatan sosialnya ada, lalu kegiatan ritualnya ada, lalu kegiatan membangun emosionalnya juga ada, simpati dan empatinya juga ada. Di situ dibalut, dikemas jadi kegiatan yang alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi kan seperti yang Bapak jelaskan bahwa respon publik ini tinggi ya terhadap kegiatan bakti lintas agama. Mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat bagaimana respon dari masyarakat serta tokoh lintas agama sendiri terhadap kegiatan ini? Ya, terutama dari pemerintah daerah ya, Pak Wali Kota mengapresiasi kegiatan ini. Juga insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memberikan plakat ya, sebagai ucapan terima kasih ya. Yang kedua, respon dari tokoh-tokoh lintas agama ya, bahwa kegiatan ini perlu bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Tidak cukup hari ini, walaupun sebetulnya Basolia juga sudah mengadakan, FKUB juga sering mengadakan. Hari ini yang berbeda itu ya dikemas
dalam rangkaian Hari Amal Bakti Kementerian Agama, karena memang salah satu protes Menteri Agama adalah menjaga kerukunan dan toleransi, dan kita terjemahkan visi misi Presiden, visi misi juga Pak Menteri dalam bentuk kegiatan doa lintas agama yang dikemas dalam rangkaian kegiatan T8. Melalui kegiatan kemarin itu, yang mana toleransi ini bukan hanya sekedar teori ya Pak, sudah ada aksi nyatanya. Iya, betul. Baik, kita lanjut. Ya contoh UMKM dari Punten, dari teman-teman kita, saudara kita dari Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ada. Artinya kegiatan perekonomian juga, dan para pelaku usaha UMKM juga bersyukur bahwa apa yang mereka ya sajikan, ya tingkat pembeli itu sangat tinggi. Baik, kita lanjut ke refleksi Kemenang Kota Bogor di tahun 2025. Jika menengok ke tahun kebelakang nih Pak, di tahun 2025 ini, bagaimana Bapak merefleksikan kinerja kantor Kementerian Agama Kota Bogor? Ya, kita bagian yang tidak terpisahkan dari pusat, provinsi, dan kota kabupaten lainnya, bahwa kegiatan kita intinya pertama peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kerukunan umat beragama, lintaran umat beragama dengan pemerintah. Juga hari ini Pak Menteri menggaungkan ekoteologi, bagaimana membangun hubungan antara kita dengan kita sesama manusia, antara kita dengan alam, antara kita, alam, dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga meningkatkan kualitas pendidikan, ya. Pendidikan madrasah, pendidikan PAI, dan bagaimana pesantren juga berdampak, ya. Itu semua menjadi program Kementerian Agama yang dikumpulkan dalam bentuk Astagfirullahaladzim, Menteri Agama. Dan kalau kita melihat perjalanan di 2025 kemarin, ya tidak terlepas memang ada kekurangan sana sini, tetapi kita bersyukur bahwa banyak kegiatan fisik yang sudah kita laksanakan. Pertama, ya mungkin karena hasil koordinasi juga, koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ada beberapa tanah yang dihibahkan. Pertama, kantor ini yang bertahun-tahun kita hanya hak guna pakai, mulai 2022 kemarin sudah dihibahkan oleh wali kota. Dan satu juga alhamdulillah sudah dihibahkan 3.500 lebih, dan ada beberapa KUA juga yang sudah dihibahkan tanahnya. Dan alhamdulillah, ya, pekerjaan fisik, ya, pertama aula kantor kita perbaiki layaknya seperti di hotel. Bapak Ibu sudah menikmatinya, ruangan yang berkelas hotel. Yang kedua, musola kita perbaiki sehingga sholatnya lebih khusyuk, ya, lebih leluasa, dan insya Allah tahun ini pun kita akan PK kembali. Lalu kita bangun juga PLH UT. Alhamdulillah tanahnya itu dapat dari kabupaten, ya, kita terima di 2024, lalu 2025 kita bangun, dan akhir November jadi, walaupun hari ini menjadi Kementerian Haji, tapi yang jelas
itulah mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Juga alhamdulillah fisik kita bangun Kabupaten Barat. Kabupaten Barat RS Desember dan hari ini sudah ditempati dari program SBSN. Itulah beberapa prestasi fisiknya yang tentunya ya, kita patut bersyukur kepada Allah untuk meningkatkan layanan publik yang berlimpah dan kantor yang aman, nyaman, ya, dan pemenuhan pemilikan dari sisi aset juga terpenuhi. Dan alhamdulillah termasuk KUA Bogor Utara itu kita rehab, ada rehab berat, dan insya Allah untuk tahun depan KUA Utara tahun ini KUA Tanah Sareal. Jadi 3 KUA sudah kita bangun dari anggaran dari program SBSN, KUA Tengah, KUA Timur, dan KUA Barat. 3 tahun terakhir itu terus berjalan dan insya Allah tahun 2026 ini KUA Tanah Sareal. Itulah beberapa kegiatan fisik dan perhatian pemerintah daerah di 2025, termasuk bantuan kendaraan roda 4 dan 7 motor kendaraan roda 2 untuk memperkuat ya, kinerja transportasi yang dilaksanakan oleh pejabat Kementerian Agama untuk memudahkan layanan publik, terutama proses catin, ya, proses pernikahan yang dilakukan di KUA. Karena itu patut kita syukuri oleh pemerintah Kota Bogor itu sangat tinggi memberikan perhatian kepada dan patut kita syukuri juga di tahun 2025 kemarin ada 209 ASN termasuk ibu-ibu, termasuk yang di sana juga. Patut kita syukuri, akhirnya kita mendapatkan ya, SDM tambahan di saat memang setiap tahun selalu ada yang pensiun, tapi patut kita syukuri tahun ini mendapatkan jatah termasuk banyak ya, baik CPNS maupun P3K sejumlah 200 ribu. Itu mungkin prestasi di 2025 terkait dengan kinerja ya, tentunya anggaran berbasis kinerja dari sisi daya serap mencapai 100%, tapi juga harus berbanding lurus dengan penyerapan dan pelaporannya ya, di awal tahun ini saya berkali memberikan ya briefing kepada para pejabat KPK untuk menyelesaikan laporan anggaran 2025. Begitu deh. Oke, tadi telah banyak dijelaskan ya pencapaian ataupun prestasi dari Kementerian Agama Kota Bogor di tahun 2025 sendiri. Dan mungkin saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak sendiri terkait prestasi apa tadi disebutkan, kira-kira program atau capaian apa yang menurut Bapak ini paling berdampak bagi masyarakat sepanjang tahun 2025 ini? Pertama, masyarakat internal, Bapak-bapak juga kita melaksanakan mensupport ya, kegiatan PPG bagi guru untuk meningkatkan kualitas ya, profesionalitas guru, juga tingkat kesejahteraan guru. Seiring juga keinginan Pak Menteri untuk menuntaskan PPG di 2 tahun ini. Dan alhamdulillah di samping bantuan PPG dari anggaran DIPA pusat juga di-cover oleh hibah pemerintah daerah. Alhamdulillah ada ratusan guru yang dibantu proses pembiayaan PPG-nya oleh pemerintah daerah. Ya tentunya ini akan berdampak yang hasilnya kepada peserta didik kita, kualitas, juga akses, juga
tentunya kita berharap para peserta didik kita ini kalau diajar dengan guru yang berkualitas, yang profesional, adalah peserta didik yang bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional. Dan dibuktikan banyak alumni madrasah kita ini yang meraih prestasi baik akademik maupun non akademik, bahkan contoh kasus mendua Kota Bogor 01 itu terbaik se-Jawa Barat dari sisi kelulusan, diterima di perguruan tinggi negeri baik berbasis agama. Masya Allah, berarti sudah luar biasa sekali ya teman-teman kinerja dari Kemenang Kota Bogor ini, begitu juga dengan prestasinya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih Pak, tantangan utama yang dihadapi oleh kantor Kementerian Agama Kota Bogor di tahun 2025 kemarin, yang mana dari tantangan itu bisa menjadi bekal yang sangat penting untuk ke depan-depannya. Ya memang kita itu menghadapi perubahan, ya, dan selalu harus siap dengan perubahan. Karena filosof mengatakan yang tetap itu berubah. Dan sering saya sampaikan ke Pak Indra, Tugu Alifah, ke Pak Haji Rijal, ya, yang tetap itu yang berubah. Artinya kita tetap berubah. Ya tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah ini yang perlu terus dihadapi, diberikan penyadaran kepada SDM kita, ASN kita untuk siap menghadapi perubahan. Ya, tentunya di 2025 itu banyak perubahan yang subhanallah dari sisi status, ya, yang tadinya honorer, ya, menjadi P3K dengan latar belakang masing-masing. Yang tadinya guru yang sudah diserti naik menjadi pasi, itu berubah. Tentunya beban kerja, program kerja dan inovasi bekerja harus terus ditingkatkan. Mungkin untuk saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru ya Pak, 2026, mulai lagi sesuatu yang mungkin menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lalu untuk dari Kementerian Agama sendiri, kira-kira apa fokus dan prioritas utama di tahun 2026 ini? Ya tentunya untuk apa yang menjadi fokus 2026 ini, ya kita akan menunggu arahan dari Kanwil. Dan insya Allah besok hari Selasa sampai dengan hari Kamis kita akan mengadakan rapat kerja di tingkat Kanwil yang akan dilaksanakan di Garut. Ya tentunya program Kanwil juga terlepas dari rapat kerja nasional. Apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri tahun ini, ya itu akan diterjemahkan oleh provinsi dan akan diterjemahkan di operasionalkan juga di tingkat kota kabupaten. Apa saja, ya tentunya kita akan mendukung semua program pusat, provinsi dan kota kabupaten. Ya tentunya juga tidak akan lepas dari ya program-program sebelumnya, dan pasti ada pengembangannya. Yang jelas kita di tingkat bawah sambil nawatona untuk melaksanakan misi-misi program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama di tahun 2026 ini. Berarti secara lebih spesifiknya akan didiskusikan terlebih dahulu di tingkat Kanwil ya Ya, Pak. betul. Untuk selanjutnya nih Pak, terkait moderasi beragama untuk Kemenang Kota Bogor ini, upaya apa untuk terus memperkuat moderasi beragama di Kota Bogor? Moderasi beragama kan itu menjadi program unggulan ya, dan insya Allah untuk tahun ini juga akan sama. Program unggulan Kementerian Agama baik tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten
kabupaten. Kita di tingkat bawah, terutama di 2025 kemarin, sudah melaksanakan beberapa kali sosialisasi, baik di tingkat internal ASN, di PNS dan P3K, maupun pada para peserta didik kita, ya, termasuk pada masyarakat. Yang itu semua kita laksanakan, ya, bekerja sama dengan pihak, ya, tokoh-tokoh lintas agama. Ya, seperti kemarin juga doa lintas agama penerjemahan dari moderasi beragama yang ada di Kementerian Agama. Bagaimana moderasi beragama itu terus menggaungkan komitmen kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua meningkatkan toleransi, tiga terkait dengan anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodasi terhadap budaya lokal. Nah, itu kita gaungkan terus. Bahkan di salah satu kawah di Bogor Selatan ada perkampungan yang mengusung kampung toleransi. Itu masih terjemahan dari moderasi beragama. Dan di kantor kita ini sudah beragam kan, dari sisi agama dan pekerja mereka, alhamdulillah, ya, seiring senada dan tidak ada cerita pembelokan dari nilai agama dan bersyukur. Mungkin sebagai closing statement dari ada pesan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bogor agar semangat toleransi, persatuan dan juga gotong royong ini tetap terus terjaga. Gitu. Ya, kita akan terus membangun kerjasama hubungan baik dengan pemerintah agama dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, juga dengan Pemda, membangun kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan, ya, MUI, termasuk FKUB, Baswalia, ya, juga memperkuat, ya, komitmen kita sebagai ASN yang terus menggaungkan moderasi beragama, dan tentunya juga di kalangan para peserta didik kita untuk terus memberikan pencerahan terkait betapa pentingnya toleransi dalam beragama, moderasi beragama, pentingnya di negara yang betul-betul amat sangat beragam, multi etnis, golongan, bahasa, juga multi agama. Nah, ini anugerah dari Tuhan, ya. Anugerah dari Tuhan, karena negara yang amat sangat beragam agama, maka hadirlah Kementerian Agama sebagai perekat, ya, penyatu, ya. Dan ini menjadi tugas kita sekarang. Insya Allah kalau selama jembatan komunikasi terus dibangun, ya, dengan pemerintah daerah, dengan Pemda, dengan tokoh-tokoh lintas agama, tokoh-tokoh organisasi keagamaan, itu terjalin dengan baik, dan itu harus menjadi komitmen terus-menerus. Insya Allah Kota Bogor menjadi inspirator bagi kota kabupaten lain di Indonesia. Baik, tidak terasa nih Pak, kita sudah berada di penghujung podcast kali Minum ini. dulu ya. Terima kasih banyak atas waktu, pemikiran, dan pesan-pesan inspiratif yang sudah Bapak sampaikan kepada kami dan juga kepada pendengar podcast Si Kijang.
Baik, pada Sobat Harmonis, melalui podcast ini, melalui cerita dari Fakultas Agama, lalu juga flashback kembali ke kinerja tahun 2025 serta program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, bahwa ternyata penting sekali ya fondasi untuk dalam persatuan, dalam menjaga persatuan, gotong royong dan juga solidaritas untuk menciptakan persatuan di tengah-tengah keberagaman, khususnya di Kota Bogor sendiri, seperti itu. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi penguat serta inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersemangat untuk terus merawat harmoni di Kota Bogor. Oke, baik, saya selaku host dan juga rekan saya, Rifat sebagai host. kami pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak.